Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, saya Haryati Sinaga, NUPTK 874-376-266-323-0282. Saya adalah pengajar di program studi kajian gender, Departemen Kajian Strategi Ketahanan Keamanan Sekolah Pasca Sarjana Pembangunan Berkelanjutan Universitas Indonesia. Dan video ini merupakan bagian dari pernyataan diri saya sebagai dosen, sebagai unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Dan di dalam video ini, saya akan menampilkan micro teaching dari salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Gender, Interseksionalitas, dan Penghidupan. Mata kuliah ini berbobot 3 SKS dan ditawarkan sebagai mata kuliah pilihan setiap semesternya. Dan mata kuliah ini relevan dengan bidang keahlian saya yang berfokus pada isu gender dalam konteks ekonomi politik. Mata kuliah ini akan memfasilitasi mahasiswa untuk secara kritis menelaah dimensi gender dan persinggungannya, interseksionalitas, dengan berbagai dimensi sosial, budaya, ekonomi politik dalam persoalan penghidupan perempuan, kelompok rentan, kelompok marginal. Di dalam mata kuliah ini juga akan dibahas dimensi gender dan interseksionalitas dalam penghidupan terkait kemiskinan dan kelangkaan sumber daya sebagai akibat sistem ekonomi politik dan rangkaian relasi kuasa di berbagai tingkatan. Selain itu, mata kuliah ini akan memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan analitis melalui pelaksanaan penelitian kecil. Bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Ada beberapa referensi wajib yang digunakan dalam mata kuliah ini. 2 diantaranya adalah artikel jurnal oleh Wendy Harcourt dengan judul Gender and Sustainable Livelihoods, Linking Gender Experiences of Environment, Community, and Self, dan artikel jurnal oleh Juanita Elias dan Shirin Emrai dengan judul Feminist Everyday Political Economy, Space, Time, and Violence. Ada 4 capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan prodi terhadap mata kuliah ini seperti yang nanti ditampilkan di layar. Sementara capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK adalah CPMK 8. Mahasiswa mampu memproduksi laporan penelitian kecil tentang dimensi gender, interseksionalitas dalam penghidupan, kemiskinan, dan kelangkaan sumber daya sebagai akibat sistem ekonomi politik dan rangkaian relasi kuasa di berbagai tingkatan atau C6. Ada 5 sub CPMK dari mata kuliah ini. Yang pertama adalah mampu menerjemahkan fenomena berdasarkan konsep dasar, kerangka teori tentang gender, interseksionalitas, dan penghidupan seperti di unsur C3, kemudian mampu menganalisis permasalahan gender, interseksionalitas, dan penghidupan dengan teori-teori feminis atau C4, mampu menyusun rencana penelitian kecil tentang gender, interseksionalitas, dan penghidupan atau C5, mampu merumuskan hasil penelitian kecil tentang gender, interseksionalitas, dan penghidupan atau C6, dan yang terakhir sub CPMK 5 adalah mampu menghasilkan hasil penelitian kecil tentang gender, interseksionalitas, dan penghidupan menjadi karya ilmiah atau C6. Jumlah tatap muka dari mata kuliah ini adalah 16 pertemuan dengan 14 pertemuan kelas atau proses belajar mengajar dan 1 pertemuan untuk ujian tengah semester dan 1 pertemuan untuk ujian akhir semester. Metode pembelajaran adalah student-centered learning yang merupakan kombinasi antara sinkronus, asinkronus, dan flipped learning. Komponen penilaian dari mata kuliah ini adalah refleksi atau umpan balik dalam menjawab pertanyaan pada saat diskusi sebesar 10%, naskah desain penelitian sebesar 20%, ujian tengah semester dalam bentuk esai sebesar 30%, ujian akhir semester dalam bentuk makalah akhir sebesar 30%, dan partisipasi sikap mahasiswa sebesar 10%. Demikian, selamat menyaksikan video pembelajaran dari mata kuliah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Kita bertemu lagi ya dalam mata kuliah Gender, Interseksionalitas, dan Penghidupan. Dan dalam pertemuan kita yang kelima ini, kita akan membahas kajian ekonomi politik feminis. Dan sebelum saya mulai, ingin saya jelaskan dulu kira-kira apa yang kita bahas dalam pertemuan kali ini. Yang pertama tentunya kita akan membahas apa yang menjadi pandangan utama ya dari kajian ekonomi politik feminis. Setelah itu kita akan membahas cakupan-cakupan studi dalam kajian ini, misalnya tentang kerja dan reproduksi sosial, dan bagaimana ekonomi politik feminis mengkritik ya kapitalisme pembangunan, dan yang terakhir kita akan membahas tentang bagaimana kita menggunakan lensa ekonomi politik feminis dalam menganalisis rejim gender
gender dalam produksi, konsumsi, dan pertukaran atau exchange. Nah, sebenarnya kajian ekonomi politik feminis itu berangkat dari pertanyaan-pertanyaan yang mendasar, yang mungkin seringkali kita tanyakan kepada diri kita sendiri ataupun kepada orang lain. Ya mungkin kita pernah terbayang ya di dalam kehidupan kita itu gimana ya perempuan dalam kehidupan kita gitu ya. Dan misalnya Lina di dalam kehidupan Lina masih ada ibu. Masih ada saudara perempuan, kakak atau adik? Nggak ada. Ada teman perempuan atau kerabat? Kira-kira kalau ibu kerjanya apa? Perannya apa, Lina? Mengerjakan sebagai ibu rumah tangga, mengerjakan pekerjaan rumah. Kalau kerabat, salah satunya apa yang mereka lakukan? Perawat. Menjadi perawat. Itu ada juga yang pekerjaan yang lain, peran yang lain? Bertani. Nah ini contoh-contoh ya, ketika kita mungkin merefleksikan, memikirkan perempuan-perempuan dalam kehidupan kita dengan berbagai peran mereka, itu yang seringkali mungkin luput dalam pembahasan atau bahkan dalam kebijakan. Seperti misalnya ibu rumah tangga tadi ya, ibunya Lina itu berperan sebagai ibu rumah tangga, mengerjakan pekerjaan rumah tangga yang di dalam peran sosialnya seringkali dianggap bukan sebagai bagian dari kelas sosial karena mengerjakan kerja-kerja yang dianggap tidak bernilai dan dianggap tidak produktif, tidak memiliki nilai langsung. Seperti itu. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang merupakan hal yang mendasari perkembangan ataupun pemikiran atau perspektif kajian ekonomi politik feminis. Nah, pada dasarnya kajian ekonomi politik feminis itu mengkritik dua aliran, yaitu ekonomi politik klasik dan ekonomi politik kritis. Kalau dalam ekonomi politik klasik itu mungkin kita pernah mendengar nama-nama seperti Adam Smith atau David Ricardo gitu ya, dengan teori-teori ekonomi mereka. Misalnya Adam Smith itu terkenal dengan istilah atau pemikiran tentang invisible hand, sementara David Ricardo tentang teori comparative advantage, yang kemudian sering kita gunakan atau mungkin ada yang dari kita memiliki latar belakang ekonomi yang pernah bersinggungan dengan pemikiran mereka. Nah, di dalam kajian ekonomi politik kritis itu mungkin kita pernah mendengar nama seperti Karl Marx yang kemudian mengusulkan atau menawarkan pemikiran ataupun konsep sistem kapitalisme di mana terjadi kepentingan ya di antara konflik kepentingan antara kelas pekerja, kelas upahan dengan kelas pemilik modal seperti itu. Nah, di dalam kedua kajian ini, ekonomi politik klasik, ekonomi politik kritis, itu memang sama-sama melihat relasi kuasa ya antara individu dengan individu yang lain, individu dengan masyarakat, antar negara dan aktor non negara. Tapi yang menjadi kritik dari ekonomi politik feminis adalah kajian ini luput atau tidak mempertimbangkan relasi gender di dalamnya. Dan ini yang menjadi kritiknya ya, dasar pemikiran bahwa perlu dipertimbangkan dalam hubungan antara kelas dan gender itu, atau pasar dan non pasar, produktif dan reproduktif, public dan private, itu harus mempertimbangkan relasi gender di dalamnya. Dan penekanan yang diberikan oleh kajian ekonomi politik feminis itu bahwa sistem opresi dan eksploitasi itu bukan hanya sekedar sistem ekonomi, artinya bukan hanya materialnya saja, tapi juga ada aspek institusi ataupun diskursus di dalamnya. Jadi kita bicara tentang ide-ide, ideologi gitu ya, dan itu tidak bisa dilepaskan satu dengan yang lain. Jadi aspek materialnya, aspek diskursifnya itu beroperasi satu dengan yang lain, yang kemudian tujuannya ya untuk akumulasi keuntungan, atau ada seseorang yang diuntungkan, ada pihak-pihak kelompok tertentu yang diuntungkan dari interaksi antara sistem ekonomi yang eksploitatif dengan ide-ide ataupun kultur ya yang kemudian digunakan untuk mencapai keuntungan itu. Nah, itu kira-kira menjadi pandangan utama dari kajian ekonomi politik feminis. Nah, ada beberapa cakupan studi ya dari kajian ekonomi politik feminis. Salah satunya adalah tentang kerja dan reproduksi sosial. Ini sebagai penghantar, karena di pertemuan berikutnya kita akan secara khusus membahas konsep reproduksi sosial. Jadi kita hanya secara singkat saja yang membahasnya dalam pertemuan ini. Jadi yang pertama misalnya kajian ekonomi politik feminis juga membantu kita untuk memahami konteks gender dan kerja. Misalnya pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan di rumah, di luar rumah. Di rumah misalnya tadi ya,
kita dengar dari ceritanya Lina, ibunya bekerja sebagai ibu rumah tangga, dan seringkali memang ini merupakan norma yang dipegang dalam masyarakat bahwa tanggung jawab utama dalam pekerjaan-pekerjaan domestik itu dibebankan kepada perempuan. Sementara ketika dia di luar rumah, artinya kerja-kerja yang orang tersebut akan mendapatkan uang biasanya gitu ya, itu dianggapnya menjadi tanggung jawab utama laki-laki. Nah, hal-hal seperti ini, pembagian kerja seperti ini itu yang menjadi ranah ataupun dasar ya mulai kritik dari kajian ekonomi politik feminis. Nah, di situ muncul atau konsep yang penting yang tadi yang saya sampaikan akan kita bahas secara khusus di pertemuan minggu depan, yaitu konsep reproduksi sosial. Nah, di sini ada 3 pemahaman ya tentang reproduksi sosial. Yang pertama tentunya kita bicara reproduksi biologis, tapi bukan hanya ada seorang ibu melahirkan anaknya, tetapi anak itu kemudian diasuh oleh ibunya, diurus oleh ibunya, dan anak itu kemudian akan besar, ya kan? Kalau dalam kajian ekonomi yang mainstream mungkin dilihat sebagai generasi masa depan. Kalau kita sering mendengar generasi emas, nah itu contohnya ya. Nah itu contohnya. Nah tapi kalau kita mendekatinya dengan misalnya ekonomi politik kritis tadi ya, seperti Karl Marx, mungkin melihatnya itu sebagai ini calon-calon tenaga kerja baru. Tapi artinya generasi yang baru ini tidak muncul tiba-tiba. Ada peran seseorang, sekelompok orang, itu perempuan yang kemudian melahirkan, mengurus. Nah, ini kita bisa melihatnya dengan konsep reproduksi sosial. Nah, yang kedua, reproduksi sosial juga merujuk pada kerja-kerja yang tidak dibayar dalam produksi barang dan jasa di rumah. Jadi apapun yang terjadi di rumah yang tidak dibayar itu dianggap atau dipahami sebagai reproduksi sosial. Misalnya tadi ya, ibunya Lina, atau mungkin ada di konteks keluarga kita masing-masing, ada orang tua atau mungkin anggota keluarga kita gitu yang bekerja mengurus rumah gitu ya, sehingga kita bisa semua bisa datang ke sini gitu ya dalam mengikuti perkuliahan ini gitu ya. Itu akibat dari kontribusi kerja-kerja yang tidak dibayar tersebut, dan itu bisa dipahami dengan konsep reproduksi sosial. Tapi tidak hanya 2 hal itu, reproduksi sosial juga berbicara tentang reproduksi kultur dan ideologi. Ingat tadi ya, kajian ekonomi politik feminis tidak hanya memandang sistem ekonomi saja, tetapi ada ketertarikan melihat ide-ide dan bagaimana ide-ide, norma, ideologi itu bekerja untuk menstabilkan ya, artinya menjaga kestabilan relasi sosial yang sifatnya hegemonik itu. Dan itu kita bicara nilai-nilai, norma-norma mungkin di dalam konteks sekarang ya, saat ini kita di ruang kelas, institusi pendidikan, ada nilai-nilai yang mungkin kita pelajari. Di rumah juga melalui pengajaran oleh orang tua, itu juga ada nilai-nilai yang diajarkan. Begitu juga mungkin institusi keagamaan atau institusi kebudayaan di mana ada ide-ide juga yang disebarkan. Nah, itu juga bagian yang menjadi perhatian dari kajian ekonomi politik feminis dengan menggunakan kerangka berpikir reproduksi sosial. Nah, dengan konsep ini, kajian ekonomi politik feminis sebenarnya ingin mengkritik ekonomi politik kritis dan ekonomi politik klasik ya, bahwa ada kegagalan ya dalam mempertimbangkan reproduksi sosial ya dalam analisa ekonomi politik. Dan ada beberapa literatur yang memang fokuskan dengan konsep ini, menyebut literatur itu sebagai social reproduction center, artinya sangat berpusat pada reproduksi sosial sebagai alat analisisnya. Gitu. Nanti mungkin kita bisa menelusuri lebih lanjut di dalam pertemuan minggu depan. Nah, cabang yang lain ketika kita membahas tadi ya tentang pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan, gender dan kerja, itu merupakan bagian dari payung pengetahuan tentang gender dan pembangunan. Dan konteks gender dan pembangunan itu bisa didekati ya, bisa dipahami dengan berbagai kajian, termasuk dengan menggunakan kajian ekonomi politik feminis. Nah, di sini ada kritik ya yang menggunakan lensa ekonomi politik feminis untuk memahami bagaimana atau kerja-kerja apa saja gitu yang kemudian tidak dianggap dalam kapitalisme pembangunan saat ini. Dengan ketiga ilustrasi ini kita bisa lihat 2 diantaranya agak mirip ya, dua-duanya berbentuk piramida, kemudian yang satu di tengah itu berbentuk lingkaran. Kita mulai dulu dari ilustrasi yang paling kiri, ilustrasi yang diusulkan ataupun ditawarkan oleh J.K. Gibson Graham. Kalau kita lihat di bagian atasnya itu lebih kecil ya, bagian atasnya itu lebih kecil, dan karena ada gambar matahari, itu menunjukkan bahwa ini adalah bagian yang kelihatan.
gitu. Jadi lebih kecil, dan kelihatan. Sementara bagian bawahnya itu lebih besar ya. Dan karena ini gelap, berarti ini adalah yang tidak kelihatan. Kira-kira itu, seperti itu ilustrasinya. Dan menurut J.K. Gibson Graham, bagian atas, bagian paling atas ya, top dari piramida itu hanya mencakup kerja-kerja upahan ya. Kerja-kerja upahan di pasar kerja, dalam perusahaan kapitalis. Maksudnya perusahaan kapitalis di sini ada perusahaan yang mengeksploitasi ya, kira-kira seperti itu. Sementara di bagian bawahnya justru yang tidak kelihatan itu lebih besar, itu mencakup aktivitas di berbagai tempat ataupun berbagai aktivitas. Misalnya saya lagi memasak ternyata bumbunya ada yang kurang atau garamnya kurang gitu ya. Terus kemudian saya nggak sempat lagi untuk ke pasar atau saya lagi nggak ada uang untuk beli bumbu yang kurang. Saya datang ke tetangga ya paling dekat ya kan. Kemudian saya minta garamnya gitu ya atau bumbunya yang tadi kurang gitu. Nah aktivitas seperti ini tuh tidak akan ditangkap dengan sistem kapitalisme sekarang. Kita bicara pertumbuhan PDB, produk domestik bruto, 5%, 7% kalau kita dengar ya dari pemerintah, itu tidak akan dapat menangkap aktivitas tadi ya, saya berinteraksi dengan tetangga minta garamnya. Atau misalnya begini, ada teman saya itu baru di PHK. Kemudian karena dia ada kebutuhan yang mendesak, dia harus membayar kebutuhan itu, dia kemudian tanya kepada saya bisa nggak meminjamkan untuk dia? Gitu ya. Karena saya prihatin tentunya, ya sudah saya pinjamkan. Nah, proses meminjam dengan teman ini yang disebut dengan between friends ya, kalau J.K. Gibson Graham itu tidak tertangkap juga dengan sistem kapitalisme sekarang karena tidak ada nilai produktif kecuali mungkin saya kasih dia bunga gitu ya. Ada tambahan ekstra, terus kemudian saya harus lapor pajak otomatis gitu. Tapi kalau misalnya ya nggak mungkin lah saya kasih bunganya, kasihan gitu kan. Memangnya saya kredit ijon gitu, bank keliling gitu kan. Nah, itu contoh ya, aktivitas yang artinya kita ingin menolong sesama teman kita itu tidak akan bisa tertangkap dengan sistem yang saat ini. Ini bagaimana kita memahami ilustrasi yang disampaikan oleh Gibson Graham. Nah, kalau kita pindah ke tengah, itu memang bentuknya berbeda ya. Tapi ada yang mirip ya, ada yang mirip dan ada yang berbeda juga. Yang mirip kira-kira apa? Mungkin kita bisa lihat bahwa lingkaran luarnya itu lebih besar dan merujuk pada reproduksi sosial. Hampir mirip ya dengan ilustrasinya, meskipun dia bentuknya bukan lingkaran kalau J.K. Gibson Graham gitu ya, karena bentuknya piramida gitu. Tapi dia tetap lebih besar ya dibandingkan yang produktif itu gitu ya. Jadi reproduksi sosialnya lingkarannya, ranahnya itu lebih luas. Tapi ada yang berbeda. Kira-kira apa yang berbeda? Nadine. Baik Mbak, kalau saya lihat karena Nancy Fraser dia basisnya feminis, pasti dia yang melihat lebih besar itu adalah kerja-kerja yang memungkinkan bagaimana produksi itu bisa berlangsung, yaitu kerja-kerja yang tidak kelihatan, yang kalau di hadapan kapitalisme dianggapnya dia nggak memberikan use value, apalagi exchange value. Dan selain itu ada satu aspek reproduksi sosial yang memang juga menjadi pertimbangan Nancy Fraser, yaitu adalah aspek lingkungan gitu ya, yang di sini tuh tidak secara spesifik ya dibahas dalam J.K. Gibson Graham gitu ya. Itu perbedaannya. Tapi kurang lebih sebenarnya mirip karena pertimbangan lingkaran kecilnya artinya aktivitas produktif yang kita di situ dapat uang gitu ya. Itu sangat kecil, lebih kecil dibandingkan ranah reproduksi sosialnya. Itu kurang lebih sebenarnya sama dengan ilustrasi J.K. Gibson Graham, tetapi aktivitas yang tercakup di dalamnya dalam kedua ilustrasi ini mungkin agak berbeda gitu. Nah, kalau kita pindah lagi ke ilustrasi yang paling ujung oleh Maria Mies, itu sama mirip ya dengan J.K. Gibson Graham, juga bentuknya piramida, ada bagian atasnya, dan di sini kalau Maria Mies tidak ada gambar matahari, tapi dia langsung menyebutkan bahwa yang di atas itu yang visible, yang kelihatan. Sementara yang bagian bawah itu yang tidak kelihatan dan cakupannya atau besarnya lebih besar ukurannya ya dibandingkan bagian atasnya itu. Tetapi kemudian ada perbedaan antara konseptualisasi Maria Mies dengan konseptualisasi J.K. Gibson Graham. Kalau Gibson Graham itu tendensinya apa? Dia lebih spesifik ya aktivitasnya begitu ya. Sementara Maria Mies itu lebih konseptual. Contohnya di situ dia menyebutkan ada kerja subsisten,
Lalu ada apa lagi perbedaannya? Satu lagi, penjajahan. Ada dimensi penjajahan. Jadi Mariamis mempertimbangkan relasi struktural secara global yang tidak dipertimbangkan ya atau tidak dimasukkan dalam konseptualisasi J.K. Gibson Graham gitu ya. Dan ini juga mungkin kita bisa melihat perbedaannya dalam pertimbangan geografis. Kerja subsisten itu kan kebanyakan di daerah sektor pertanian, pedesaan gitu ya. Sementara kalau kita melihat contoh-contoh yang diberikan Gibson Graham itu mungkin banyakan ini di konteks urban. Ya, kalau kita lihat. Nah, itu hal-hal seperti itu yang bisa kita lihat perbedaannya secara konseptual, mungkin nanti sebagai pertimbangan ketika kita ingin menggunakan pemikiran mereka untuk menganalisis suatu fenomena sosial, itu mempertimbangkan kondisi konteksnya, pedesaan kah, sektor apa, perkotaan, sehingga itu bisa lebih tajam kita gunakan. Itu ya, contohnya seperti itu. Nah, yang berikutnya yang juga agak mirip, karena melihat juga relasi struktural secara global, itu adalah ilustrasi oleh Hoskins dan Ray. Ini keduanya adalah ekonom feminis. Dan nanti ada satu konsep yang mereka tawarkan itu memang banyak menggunakan atau meminjam dari istilah-istilah accounting gitu ya. Nah, persoalannya adalah ketika terjadi krisis. Ketika terjadi krisis ekonomi, di konteks negara selatan, akibatnya adalah persoalan-persoalan sosial, dampak-dampak sosial akibat krisis itu harus diserap oleh sektor domestiknya, itu rumah tangga. Karena apa? Karena layanan publiknya itu terbatas untuk melakukan intervensi. Kapasitas anggaran terbatas. Pemerintah nggak bisa bantu banyak, bisa kasih BLT, bantuan langsung tunai, tapi terbatas. Ya, itu contohnya seperti itu. Sehingga yang mereka tidak mendapatkan BLT, harus ya mengurus dirinya sendiri, harus mengurus keluarga sendiri. Ini beda dengan di konteks negara utara, karena ada kapasitas anggaran dari sektor publiknya, bisa dilakukan intervensi secara menyeluruh gitu. Jadi pada saat pandemi kemarin misalnya ada bantuan yang diberikan oleh negara terhadap masyarakatnya gitu ya. Dan itu tidak akan mempengaruhi kualitas layanan publiknya. Kalau kita kan di sini harus memilih antara efisiensi di layanan publik yang lain supaya bisa memberikan layanan pemerintah terhadap jaminan sosial seperti itu karena keterbatasan. Nah, ini yang kemudian menurut Hoskins dan Ray itu membedakan dampak di negara selatan, negara utara. Di dampaknya itu dalam konteks depresi ya. Dan saya bilang Hoskins dan Ray itu karena latar belakangnya ekonom feminis, mereka banyak menggunakan atau meminjam istilah accounting, yaitu depresi. Deflation itu istilah accounting. Artinya apa? Artinya input yang masuk itu input sumber daya ya yang masuk itu lebih kecil dibandingkan outputnya. Jadi misalnya seperti di sini ya, karena intervensi pemerintah itu terbatas di negara selatan, negara berflower seperti Indonesia, negara berkembang gitu ya, otomatis harus rumah tangga sendiri gitu yang menyerap, mengusahakan segala persoalan akibat krisis misalnya, seperti itu. Dan akhirnya input yang diterima oleh rumah tangga itu lebih kecil dibandingkan outputnya, dia harus bekerja lebih banyak. Tadinya kan mungkin ada layanan dari puskesmas, sekarang rumah tangga harus mengerjakan sendiri layanan tersebut gitu ya, kira-kira seperti itu. Dan akibatnya terjadi penipisan atau depresi. Dan Hoskins dan Ray melihat ada 3 tingkatan dari depresi. Pertama tingkat komunitas, kedua tingkat rumah tangga, ketiga tingkat individu. Di situlah masuk isu gendernya. Tingkat komunitas misalnya gini, ketika pemerintah daerah sedang efisiensi jadi tidak bisa memperbaiki jalan. Otomatis apa? Ya masyarakat desanya kemudian gotong royong. Ya udah kita urunan gitu, saweran untuk memperbaiki jalan gitu ya. Itu contoh ya bagaimana komunitas mengabsorb, menyerap persoalan efisiensi itu ya. Dan kemudian otomatis input yang masuk dari komunitas lebih sedikit. Tadi kan harusnya mereka dapat uang melalui dana desa atau masyarakat, pemerintah desa, tapi kemudian dipotong gitu ya. Tetapi mereka tetap harus mengeluarkan uang gitu kan, karena harus memperbaiki jalan tetap harus diperbaiki gitu ya. Nah, itu berarti terjadi penipisan di tingkat komunitas. Nah, kemudian tingkat kedua adalah tingkat rumah tangga. Yaitu ya tentunya tadi kan yang membayar komunitas itu kan juga rumah tangga ya. Yang saweran itu kan juga rumah tangga gitu. Otomatis berarti apa yang terjadi di komunitas juga pasti berimbas ke level rumah tangganya juga gitu. Dan level rumah tangga kemudian pasti harus ada individu anggota keluarga yang menanggung. Dan itu adalah kebanyakan perempuan gitu.
Misalnya tadi ya, kalau misalnya rumah tangganya itu nggak bisa urunan gitu kan, otomatis perempuannya harus minjam gitu. Karena tanggung jawab dari itu ya urusan pengeluaran uang itu seringkali adalah urusan perempuan. Nah itu tingkatan seperti itu yang bisa dibaca dengan kerangka penipisan ya, depletion of resources and capacities. Jadi penipisan dari sumber daya dan kapasitas di dalam tiga tingkatan itu kita bisa baca dengan kerangka Hoskins dan Ray di dalam ilustrasi ini. Nah, terakhir kita juga bisa menggunakan kajian ekonomi politik feminis untuk membahas rezim gender dalam produksi, konsumsi, dan pertukaran atau exchange. Jadi kalau dalam produksi, misalnya ya, kalau konteks globalnya, mungkin kita bertanya apa sih rezim gender gitu ya. Rezim gender itu berkaitan dengan nilai-nilai tentang gender, bagaimana norma-norma gender dipraktikkan dalam institusi, baik itu di perusahaan, dalam keluarga, di pemerintah gitu ya. Nah, dalam konteks ini adalah produksi, misalnya bagaimana ada proses globalisasi kemudian mempengaruhi ciri reproduksi sosialnya gitu ya. Misalnya kalau kita tahu gitu ya atau mengikuti literatur yang ada di negara-negara maju, ada kesempatan yang luas diberikan kepada perempuan untuk bekerja, tapi kemudian tidak dibarengi dengan pembagian kerja yang adil ya, pembagian kerja rumah tangga domestik yang adil antara laki-laki dan perempuan, sehingga kerja reproduktif di rumah tetap harus dialihkan ke orang lain. Disitulah kemudian mereka bisa mempekerjakan pekerja rumah tangga atau mungkin pengasuh kalau memang konteks pengasuhan, atau ada yang istilahnya hanya untuk membersihkan saja, cleaning ladies gitu ya. Itu contoh bagaimana reproduksi sosial yang tadinya tidak dibayar menjadi dikomodifikasi. Akibat tadi ya proses globalisasi kapital, ada investasi masuk memberikan kesempatan yang luas bagi perempuan untuk bekerja, tapi tetap kerja di rumah itu tetap harus dilakukan dan tidak dibarengi dengan pembagian kerja yang adil antara laki-laki dan perempuan, sehingga kerja itu harus dialihkan ke pihak lain. Itu contoh. Nah, yang kedua, kita juga bisa menggunakan kajian ekonomi politik feminis untuk membaca rezim gender dalam pola konsumsi berbasis gender. Ini perempuan kan seringkali dikaitkan dengan isu-isu moral gitu ya. Jadi kalau misalnya perempuan tuh cenderung akan lebih peduli terhadap misalnya barang dan jasa yang dihasilkan dengan proses-proses yang lebih mempertimbangkan HAM, lebih etis, sehingga yang ditargetkan misalnya untuk produk-produk organik itu adalah konsumen perempuan. Itu kita bisa menggunakan kajian ekonomi politik feminis. Mengapa seperti itu? Berarti kan ada ide-ide ya, wacana tertentu tentang bagaimana konsumen perempuan seharusnya bertindak gitu kan. Seperti itu. Nah, yang terakhir adalah bagaimana kita menggunakan kajian ekonomi politik feminis dalam membahas exchange. Exchange ini bisa juga dalam bentuk gender division of labor atau pembagian kerja secara internasional. Seperti yang tadi saya ceritakan gitu ya. Karena kerja reproduktif di negara maju tetap harus dilakukan, tapi kemudian dialihkan ke pihak lain, sehingga justru dialihkannya itu kepada perempuan pekerja migran misalnya. Itu kan berarti ada pembagian kerja secara internasional, jadi mereka direkrut, atau bahkan mungkin sektor kesehatan itu banyak diisi oleh perawat perempuan. Tadi Lina menceritakan ada kerabatnya yang bekerja sebagai perawat gitu. Dan kita lihat banyak perawat perempuan juga misalnya sekarang bermigrasi ke Jepang gitu ya, karena ada kebutuhan. Itu contoh ya, ada pembagian kerja secara internasional yang berbasis gender. Itu kita bisa menggunakan itu juga. Yang terakhir adalah untuk melihat ciri pertukarannya, apakah secara cash, meskipun sekarang kita udah jarang pakai uang tunai ya, malah pakai kris ya. Nah, itu juga ada kajiannya, apakah ternyata setelah menggunakan kris itu justru inklusif atau justru sebenarnya memarginalkan perempuan. Itu juga kita bisa menggunakan kajian ekonomi politik feminis untuk memahami hal itu. Atau mungkin misalnya ternyata kalau dengan menggunakan uang justru menyulitkan perempuan, karena kan akses perempuan terhadap uang tunai itu lebih terbatas, sehingga perempuan mungkin lebih memilih untuk timbal baliknya itu dalam bentuk yang lain, misalnya dalam bentuk perawatan atau barter gitu ya. Artinya tidak harus dalam bentuk uang. Itu juga menjadi kajian dari ekonomi politik feminis. Oke, saya rasa demikian materi kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, dan kita akan bertemu lagi di pertemuan minggu depan atau berikutnya. Terima kasih. Terima kasih, Mbak.